Shalom. Renungan pagi kali ini kita akan merenungkan dari Injil Matius 14 ayatnya 14 sampai dengan 21. Injil Matius 14 ayat 14 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, demikianlah firman Tuhan. Mungkin saat ini di saat terjadi wabah virus, kita pun banyak melihat orang yang dulunya bekerja tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, yang dulunya mendapat pemasukan rutin tiba-tiba pemasukan rutinnya hilang atau seret. Dan mungkin timbul juga rasa iba hati kita. Dan mulailah kita memikirkan apa yang harus dilakukan. Mulailah usul seperti para murid itu, suruh mereka pergi supaya membeli makanan di desa-desa. Kita juga menyuruh, cari dong pekerjaan yang baru, jangan malas, usaha dong. Sepertinya usulan yang bagus, walaupun tidak begitu membantu, karena tidak gampang pada saat seperti ini mencari pekerjaan baru. Dan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang kami punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi sebelum menjawab ini, di Injil Markus dikatakan di situ, kalau di Injil Markus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Di Injil Yohanes dikatakan roti 200 dinar pun tidak cukup. Mereka mulai menghitung-hitung, mungkin jiwa kita menghitung-hitung, ini lu perlu dananya sekian, kita akan ngasih sekian. Yang akan kita beri si A, si B, si C, jangan lupa si D loh, si D juga perlu. Tapi siapa yang memberi? Orang kaya kan bisa, 200 dinar. Gereja lah yang ngasih makan. Terus kemudian mereka katakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami di sini. Injil Yohanes katakan 5 roti dan 2 ikan itu bukan milik mereka, tapi itu milik seorang anak. Mereka kumpulin dari seorang anak itu, mereka mendapatkan dari seorang anak itu, terus diberikan ke Yesus. Seolah-olah dari kamu berikan ke Yesus. Yesus menengadah, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, berikan pada murid, bagikan. Jangan-jangan kita juga seperti itu, memang kita yang membagi-bagi. Mereka makan sampai kenyang, selesai. Jangan itu yang kita lakukan. Rasa iba kita punya. Kita punya ide-ide, iya. Kita bisa menghitung berapa yang dibutuhkan. Kita bisa menentukan siapa yang dikasih. Tapi mana 5 roti dan 2 ikan kita? Sesudah itu terjadi mujizat. Sisanya 12 keranjang. Mulai berpikir, 12 keranjang, 12 murid, ini milik siapa? Ini akan dibawa ke murid. Murid-muridnya itu karena percaya sama Tuhan, masing-masing mendapat 1 keranjang, 1 bakul penuh roti. What? Saya pribadi tidak rela. Mereka tidak memberi apa-apa kok. Yang memberi seorang anak kok. Mereka hanya iba. Mereka hanya memberikan usulan. Mereka hanya menghitung. Mereka hanya mengumpulkan dari anak itu. Mereka hanya membagi-bagikan. Mana 5 roti dan 2 ikannya?
Yuk kita berhenti yuk kita berhenti hanya memiliki rasa iba. Kita berhenti hanya menghitung-hitung. Kita berhenti hanya mengumpulkan. Kita berhenti hanya membagi-bagi. Tapi mari jadi seperti anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Siapa namanya? Enggak ditulis. Saya sempat berpikir, kenapa namanya enggak ditulis? Supaya nama kita bisa masuk menggantikan anak itu. Supaya kita bisa berkata kepada Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikanku. Supaya kita bukan hanya iba, bukan hanya menghitung, tapi juga memberi. Roti seharga 200 dinar pun tidak cukup. Tapi Tuhan tidak minta 200 dinar. 5 roti dan 2 ikan kita. Yuk kita berikan. Jangan hanya teriak-teriak, jangan hanya punya ide, jangan hanya punya rasa iba. Kita berikan 5 roti dan 2 ikan kita. Tuhan Yesus memberkati.